pertama pengertian R&D. Pengertian metode R&D adalah adalah suatu metode atau langkah untuk menghasilkan produk baru atau mengembangkan dan menyempurnakan produk yang telah ada dan digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Konsep dan pentingnya R&D. Metode penelitian dan pengembangan telah banyak digunakan pada bidang-bidang ilmu alam dan teknik. Namun demikian, metode ini juga bisa digunakan dalam bidang ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, pendidikan, dan manajemen, dan lain-lain. Langkah-langkah R&D. Langkah-langkah proses penelitian dan pengembangan menunjukkan suatu siklus yang diawali dengan adanya kebutuhan, permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan menggunakan suatu produk tertentu. Menurut Borg Engels 1898, ada 10 langkah pelaksanaan penelitian dan pengembangan, yaitu penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba, dan penyempurnaan produk awal, uji coba dan penyempurnaan produk yang telah disempurnakan, pengujian produk akhir, diseminasi, implementasi, dan institusionalisasi. Baiklah, selanjutnya sistematika penulisan R&D. Untuk sistematika penulisan laporan metode penelitian R&D ini, itu diawali dengan halaman judul seperti biasanya. Setelah halaman judul itu ada abstrak, lalu pengantar, lalu daftar isi, lalu daftar gambar, selanjutnya yaitu daftar tabel. Nah, baru masuk ke bab 1. Bab 1 ini adalah bab pendahuluan. Isi dari bab 1 ini adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Lalu masuk ke bab 2, itu adalah dasar teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Nah, di bab 2 ini berisi tentang deskripsi dari teori-teori yang kita pakai, lalu kerangka berpikir, lalu hipotesisnya. Lanjut masuk ke bab 3, itu ada prosedur penelitian. Dalam bab 3 ini terdiri atas dibagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama berisi langkah-langkah penelitian, yang kedua metode penelitian tahap 1. Di dalam metode penelitian tahap 1 ini ada dibagi lagi menjadi populasi sampel sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data, perencanaan desain produk, dan validasi desain. Lalu masuk ke metode penelitian tahap 2. Untuk metode penelitian tahap 2 ini berisi model rancangan eksperimen untuk menguji produk rancangan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Masuk ke bab 4, itu ada penelitian dan pembahasan yang terdiri atas desain awal produk atau berisi gambaran dan penjelasannya. Lalu hasil pengujian pertama itu ada juga revisi produk, gambaran setelah direvisi dan penjelasannya. Lalu ada hasil pengujian tahap 2, lalu ada revisi produk, gambaran setelah direvisi dan penjelasannya. Lalu ada tahap ketiga. Untuk tahap yang ketiga ini kita buat apabila masih kita lanjutkan tidak puas dengan pengujian yang kedua, itu baru kita pakai untuk tahap ketiga. Apabila kita tidak ada tahap ketiganya, jadi kita hanya sampai ke tahap yang kedua. Lalu masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Seperti biasanya di bab 5 ini berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka, lalu masuk ke lampiran. Lampiran ini ada 3, lampiran instrumen, lampiran data, dan lampiran produk yang dihasilkan. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan R&D. Untuk kelebihan, itu yang pertama ada pendekatan R&D ini mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi, karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Lalu yang kedua, pendekatan R&D ini selalu mendorong proses inovasi produk atau model yang tidak ada henti atau memiliki nilai sustainability yang cukup baik, sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk atau model-model yang selalu aktual sesuai dengan tuntutan kekinian. Jadi maksudnya di sini untuk model-model dari R&D itu mengikuti perkembangan zaman.
mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Untuk kekurangannya sendiri, R&D ini pada prinsipnya pendekatan R&D ini memerlukan dalam R&D ini cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Untuk kekurangannya sendiri, R&D ini pada prinsipnya pendekatan R&D ini memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Yang kedua, pendekatan R&D ini dapat dikatakan sebagai penelitian here and now. Penelitian ini tidak mampu digeneralisasikan secara utuh karena pada dasarnya penelitian ini pemodelannya pada sampel, bukan pada populasi. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Bila teman-teman ingin bertanya, silakan. Sebenarnya saya nggak tahu ya di makalahnya ada dijelasin apa enggak. Misalnya berbikin juga dan waktu juga terbatas kalau mau dibaca semua kan. Nah, jadi dari penjelasan yang teman-teman paparkan tadi, di sini muncul pertanyaan dari saya, yaitu yang pertama, saya ingin menanyakan, bukan menanyakan sih. Yang pertama nih, saya minta tolong kepada teman-teman yang presentasi untuk menjelaskan metode R&D ini dalam bahasa yang sederhana sehingga kita bisa memahaminya dengan baik. Nah, yang kedua, itu saya ingin menanyakan latar belakang munculnya penelitian R&D ini apa? Terus di dalam dunia dan R&D ini, metode R&D ini digunakan dalam penelitian yang seperti apa? Lalu masalah yang sering diangkat dalam penelitian R&D ini apa? Dan bagaimana sih penelitian yang menggunakan metode R&D ini dalam dunia pendidikan? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari TASA, beberapa pertanyaan dari TASA. Jadi untuk yang pertama, jelaskan metode R&D dalam bahasa sederhana. Jadi kita ambil sederhananya begini. Metode R&D itu metode penelitian yang mengembangkan produk yang sudah ada. Produknya ini dalam bentuk penelitian sebelumnya. Maksudnya orang sudah pernah melakukan penelitian itu dan kita itu mengembangkan lagi penelitian yang sudah ada dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi R&D itu metode penelitian yang mengembangkan penelitian yang sudah ada. Kalau sepengetahuan kami seperti itu. Nah, untuk metode R&D ini digunakan dalam penelitian yang seperti apa? Dan pertanyaan yang kedua dan keempat, ketiga dan keempat, metode R&D ini digunakan dalam penelitian seperti apa dan masalah apa yang sering diangkat. Nah, jadi di sini kita ambil contoh dari beberapa judul yang kami temukan. Untuk judul penelitiannya itu merata semuanya di kata awalnya itu pengembangan. Contoh, pengembangan buku ajar menulis non sastra berdasarkan strategi RAF untuk kelas 8 MTS Bandung. Itu yang pertama. Yang kedua, pengembangan media audio visual untuk menunjang pembelajaran membaca indah kembang dolanan pada siswa Rajarsi. Yang ketiga, pengembangan buku ajar berbasis lokal materi. Yang keempat, pengembangan buku ajar matematika SFU. Yang kelima, pengembangan buku bentuk praktikum kimia. Yang keenam, pengembangan buku praktikum IPA. Jadi dapat kita simpulkan untuk judul penelitian R&D itu merata hampir seluruhnya itu menggunakan kata pengembangan. Jadi untuk judulnya, untuk masalah yang sering diangkat berarti itu pengembangan. Dalam dunia pendidikan juga, ini kan merata judulnya dalam dunia pendidikan.
Jadi RND ini kebanyakan juga mengangkat temanya dari pendidikan, kebanyakan. Bagaimana? Tadi kan judulnya tuh kayak ada di sekolah ini, di pondok ini, gitu kan. Nah, apakah penelitian yang sebelumnya itu di sana juga atau tempatnya itu bisa kita pilih berbeda sesuai dengan kita gitu? Daerah kita. Untuk tempat itu kan opsional, di mana kita ada, di mana kita tinggal, di situ bisa kita adakan pengembangan. Jadi nggak harus di tempat dari judul sebelumnya. Ya, kita ambil topiknya saja. Kalaupun kita mau misal ke tempat itu hanya untuk perbandingan. Kalau kita mau ambil perbandingan, tapi kalau tidak mau ambil perbandingan, itu bisa langsung ke tempat yang kita inginkan. Jadi kita mengambil perbandingannya itu dengan tempat yang diteliti sebelumnya. Ya, menyesuaikan dengan proposal yang kita jadikan patokan. Ya, tadi kan ke tempat yang sebenarnya sebaliknya, sebelumnya. Nah, apakah kita harus ke sana? Kenapa kita nggak jadikan penelitian yang lalu itu menjadi perbandingan kita? Kan kita kan mengembangkan itu, jadi kita bandingkan aja antara penelitian yang lalu dan penelitian kita yang sekarang. Seperti itu. Latar belakang muncul RND ini. Apakah ada karena kekurangan dari metode-metode sebelumnya? Untuk latar belakang munculnya metode RND ini, pada awalnya penelitian RND diterapkan pada dunia industri dan merupakan ujung tombak dari suatu industri dalam menghasilkan produk baru yang dibutuhkan oleh pasar. Industri ini sama contoh yang bisa kan, kalau bisa muncul karena di kualitatif dan kuantitatif kekurangan, jadi bisa muncul. Nah, kalau RND kok, kenapa tuh bisa ada RND? Kenapa kita harus mengembangkan untuk yang di belakang aku ya, penelitian yang sebelumnya gitu kan? Terus itu tadi kan karena apa tadi? Industri mengembangkan produk yang sudah ada, gitu kan? Tapi karena berkembangnya di industri. Kok kita bisa memakainya di dalam pendidikan? Terus kalau misalkan pengembangan dari pendidikan, kan kita kan sebagai pendidikan, produk pengembangan itu sebagai jurusan matematika kok, untuk kasih contoh, yang mana sih produk yang akan kita kembangkan kalau memakai RND kok di jurusan matematika kok kalau misalkan kita skripsi. Ada yang ini kan juga? Ada yang itu. Nah, inilah contohnya. Pengembangan buku ajar matematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematik siswa. Buku ajar. Jadi pengembangan produknya kan Buku ajar Buku yang dikembangkan ya. buku yang dikembangkan itu maksudnya buku yang dikembangkan itu mana sih? Kan buku kan, kalau biasa buku ya waktu itu kan temanya dari buku. Cara mengembangkan dari buku itu Dari pengembangan zaman iya. Kita ambil contoh misal buku KTSP. Pernah lihat buku KTSP? Ya. Nah, buku KTSP ke buku K13 itu kan berkembang materinya. Gitu. Mungkin kayak itu udah mungkin kan ada buku ajar, buku matematika, bahasa Indonesia ada kayak. Nah, peneliti itu tertarik untuk mengembangkan di sisi buku karena peneliti itu misalnya ambo merasa di buku tuh masih banyak kayak terlalu rumit, terlalu sulit untuk dipahami oleh siswa-siswa gitu kan. Terus juga contoh-contohnya tuh kurang konkret atau kurang
yang menggunakan buku itu. Jadi saya bakalan mengembangkan buku itu supaya menjadi lebih menarik lagi dan bisa dipahami dengan lebih baik lagi. Itu nggak sih? Ya. Nah, untuk latar belakang tadi, populasinya setelah kelas SMP. Untuk peneliti sampel, peneliti mengambil sampel penelitian siswa kelas 7 SMP menjadikan subjek penelitian dan sekitar ini yaitu dari SMP negeri 15 SMP. Populasinya ada siswa SMP kelas 7. Terus Sampelnya tuh SMP SMP kayak berbanding terbalik gitu nggak sih? iya, seharusnya yang lebih banyak itu populasi. Betul sampelnya kecil. Nah kan di makalah kalian itu kan ada apa tadi ini disebutkan ada nah di bab 3 kan ada prosedur penelitian. Yang pertama langkah penelitian itu kan udah dijelasin tuh di atas. Nah terus teknik pengumpulan datanya itu udah dijelasin belum ya? Teknik pengumpulan data, nah itu kan nggak dijelasin tuh tekniknya. Nah terus teknik, nah instrumennya juga nggak dijelasin tuh kan, analisis datanya juga, terus perencanaan desain dan validasi itu juga nggak ada. Dan kalau di sini itu lebih kayak bukan ke pendidikan, lebih ke industri gitu. Kayak ini kan di bab 4 itu kan ada desain awal produk, terus hasil pengujian pertama. Nah, hasil pengujian pertama kita tuh ujinya gimana gitu kan. Kalau di industri kan jelas kita uji yang pertamanya gimana produknya. Terus revisi produk, baru kita bisa revisi, sudah kita uji yang pertama. Lalu lanjut setelah kita revisi, baru tahap kedua gitu kan. Terus revisi lagi, pengujian lagi, terus penerimaan gitu. Tapi kalau di pendidikan itu kan kita memerlukan populasi dan sampel. Kayak di bab 3 kan di metode penelitian tahap 1 gitu. Metode penelitian tahap 1 itu terdiri dari populasi, sampel, sumber data. Nah, populasi sampel itu yang gimana sih kalau di R&D ini? Kalau di kuali kan udah jelas tuh, Pixel juga udah. Nah, yang di R&D itu lebih kayak gimana gitu populasi dan sampel. Kalau misalnya teman-teman benar nggak ketemu kan nggak apa-apa, kita itu kata ibu kan nanti bisa dibantu sama ibu gitu. Tapi coba aja, kami juga coba cari gitu. Kalau kami ketemu, teman-teman juga coba ikut cari ya. Oke. Populasi itu generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek. Nah, contoh subjek itu kita ambil dua contoh yang disebutkan tadi. Kita ambil dua subjek. Yang pertama itu ada guru IPA untuk menilai hasil produk LKS. Nah, yang kedua itu siswa kelas 7 SMP 15 yang terdiri dari 34 siswa untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan LKS tersebut. Itu untuk populasinya. Nah, sampelnya itu merupakan bagian dari populasi. Itu tuh sampelnya siswa kelas 7. Jadi populasinya yang terdiri dari subjek objek tadi. Ada guru, ada siswa. Jadi alatnya LKS. Jadi yang tak dikembangkan itu LKS. Jadi yang pertama kali kita kasih LKS itu kayak populasinya setelah skor kan ya. Setelah skor kita kasih pelajarannya. Nah terus belajar buku itu deh. Iya, untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi kita ngambil untuk data itu tuh populasinya apa sih kan? Kok beda kan di sekolah itu kan ada kelas A, B, C. Nah itu kelas 7
Untuk tahapan-tahapannya